Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 20 Petang, Ibu Yayu Sri Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu serta Tendik dari SDN Cengkareng Barat 20 Petang. Ya, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tugas saya dalam pelatihan CGP. Ya, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya lah kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti sekarang. Semoga nanti kita di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja hari ini yaitu saya ingin memaparkan sedikitnya tentang modul yang saya telah pelajari di pelatihan saya, yaitu pelatihan CGP calon guru penggerak angkatan 9. Ya, kebetulan saya termasuk angkatan 9 dari Kota Jakarta Barat, mewakili SDN Cengkareng Barat 20 Petang. Hari ini kita hanya sharing saja ya, bukan maksud untuk menggurui, hanya sharing modul dari 1.4. Pertama-tama sebelum kita mulai acaranya yaitu kita mengucapkan Bismillah dulu. Semoga acara hari ini, diseminasi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ya, modul kali ini yang akan saya paparkan yaitu tentang menyebar pemahaman budaya positif. Sebelum kita beranjak ke modul, kayaknya kita bermain dulu ya supaya nggak tegang. Yo, Budi udah? Ya, kemarin Bu Nisa, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Iya, kata kuncinya bumi itu bulat. Terus saya punya bilangan 1 dan 9. Ya, betul ya, 1 dan 9. Berarti berapa 1 dan 9 itu? Iya, 1 betul. Bumi itu bulat. Terus bulat pasti bulat. Kalau bilangan saya bilang bilangan 26. Iya, berarti 1. Ya, jadi kata kuncinya adalah bulat. Di 26 itu bulatnya ada berapa? Berapa bulatnya? Angka berapa yang bulat? Iya, 6 gitu. Ya, selanjutnya udah jadi pikirin Bu Resti. Ya, selanjutnya saya adalah apa ya? Kalau misalkan itu amanat, bukan amanat ya, sepatah dua patah dari kepala sekolah untuk saya pribadi dalam rangka pelatihan dan buat Bapak Ibu semua dalam rangka memotivasi dalam dalam penyebaran modul yang akan saya sampaikan nanti kepada kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya persilakan. Terima kasih Bu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sriono selaku Wakasek dan Bu Mariati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bu Silvi selaku CGP Angkatan ke-9. Ya, terima kasih
Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala nikmatnya yang diberikannya kepada kita. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Melanjuti dari tadi ketika Bu Silpi menyampaikan, sampai lupa dia menyebut Bapak. Mungkin karena pendampingnya Bapak. Pasilnya adalah Bapak. Jadi menyebut kepala sekolah sendiri jadi Bapak ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti setelah berubahnya jadi Bapak ya. Bu Silvi akan menyampaikan di sini adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, budaya positif berarti harus tertanamkan juga kepada diri kita semua ya. Nah, budaya positif pasti harus ada sifat keteladanan, dan sifat keteladanan ini yang memang harus dicontohkan kepada siswa-siswa kita. Berarti kita juga harus melatih diri agar memiliki budaya-budaya positif, dan itu nantinya kita akan menjadikan diri kita sebagai teladan bagi anak-anak kita, bagi peserta didik. Nah, biasanya kalau anak-anak itu suka sekali kepada idola-idolanya yang baik-baik. Nah, jadikanlah Bapak dan Ibu juga sebagai idola-idola bagi siswa-siswanya. Ya. Jika dipanggilkan ibu gurunya, anak-anak senang bertepuk tangan. Nah, itu berarti tandanya Bapak dan Ibu sudah menjadi idola bagi siswanya. Ketika anak-anak dipanggil gurunya, kemudian dia datang. Nah, berarti tandanya ada hal yang kurang baik dari diri kita. Nah, kita bangkitkan budaya-budaya positif kita agar bisa menjadi diri kita teladan bagi siswa kita. Bagus yang diambil oleh Bu Silvi ini adalah untuk menyebarkan budaya-budaya baik, ya. Dan satu pesan saya, Bu Silvi ini CGP angkatan 9 beserta temannya, dan mudah-mudahan saya hanya memberikan semangat, memberikan support. Bapak Ibu guru yang belum bisa mau mengikuti jejak langkah Bu Silvi, kita dukung dia agar semangat sampai menyelesaikan, bukan lagi jadi CGP tapi menjadi GP, guru penggerak. Dan ini bisa menjadikan motivasi baik juga dari Bapak Ibu untuk mau mengikuti langkah yang diambil. Awalnya memang berat, banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, tapi setelah menjalaninya, apalagi kalau sudah mau sampai akhir-akhirnya, pasti akan ada kenikmatan, akan ada kebahagiaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya sebagai pimpinan hanya sekedar mensupport, ya, mensupport Bapak dan Ibu agar mau terus maju dan maju. Oh, setiap hari kita udah maju kok, nggak mungkin jalan mundur ya. Kita selalu maju jalannya, tapi maksud di sini adalah maju untuk belajar, karena tidak ada kata berhenti untuk kita belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Jangan kita berhenti, sudah bisa, sudah ini, sehingga kita tidak mau mengikuti program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Ini saja Bapak Ibu, kita ikuti paparan dari Bu Silvi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yayu Sri Rahayu. Mohon maaf tadi salah sebut karena saya ngelihatnya Pak Saiful, jadi saya semoga saya pribadi bisa melaksanakan apa yang menjadi wejangan ibu kepada saya, mandat ibu mengenai pelatihan ini. Semoga nantinya apa yang saya pelajari dalam pelatihan ini bisa saya terapkan di sekolah kita, agar sekolah kita lebih baik lagi dari hari ke hari dan lebih maju. Baik, selanjutnya
yaitu budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada kaitannya antara budaya positif dan disiplin positif. Untuk melihat apakah budaya positif ini terlaksana, kita melaksanakannya yaitu dengan penerapan disiplin positif. Ya, konsep inti budaya positif yaitu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia. Ini sama ya, mohon maaf. Disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Puncaknya dari budaya positif ini adalah ada di segitiga restitusi. Nanti akan kita gali lebih lanjut. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa paradigma baru? Karena setelah kita mengalami perubahan-perubahan kurikulum yang tadinya kita mengajar, menyampaikan materi saja di kelas, jadi sekarang itu konsep pendidikan adalah guru sebagai penuntun bagi muridnya. Penuntun adalah maksudnya itu kita yang mengarahkan muridnya ke arah mana murid tersebut akan kita bentuk sesuai dengan karakteristik sendiri anak. Jadi anak itu punya 2 kodrat, Bapak Ibu. Jadi ada kodrat alam, kodrat zamanah. Tugasnya guru adalah membentuk anak sesuai kodrat 2 itu. Ya, kita kembali lagi ke paradigma baru. Paradigma baru pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan murid sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut kata-kata ini kan pemenuhan kebutuhan murid, berarti ketika ada murid yang berkebutuhan khusus atau murid dengan tingkat kecerdasan yang terlalu tinggi, itu akan berbeda cara penyampaian materinya, cara berbeda bertugasnya. Itu yang kita sebut dengan sekarang yang lagi booming nih, pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah konsep pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri. Caranya berbeda, bentuknya berbeda, tugas-tugasnya pun berbeda. Ya. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, maksudnya ilusi itu kan kita selama ini kita yang mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ada anak murid kita yang salah, biasanya kita kritik, kok kamu datang lambat sih? Terus jadi kita membuat mereka merasa bersalah. Itu maksudnya kita baik ya Bapak Ibu. Maksudnya kita itu supaya anak kita tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa kalau kita lebih disiplin lagi, kita lebih kencang lagi sama anak, kita lebih keras lagi pada anak, sebenarnya konsepnya kita itu kita berpikir bakalan bermanfaat, anak bakalan takut, anak bakalan menuruti apa maunya kita. Padahal semua itu adalah kesalahpahaman. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Kita merasa lebih tua, kita merasa lebih berpengalaman dari murid kita sehingga kita merasa berhak kalau anak murid itu mengikuti kita. Sebenarnya semua yang dipaparkan ini adalah kesalahpahaman kita sebagai seorang guru. Ya, makanya dibilang ini adalah kesalahpahaman dari teori kontrol. Lalu bagaimana yang bagus Bapak Ibu? Yang bagus adalah kita merubah paradigma kita. Yang awalnya kita stimulus respon menjadi kita menerapkan teori kontrol. Teori kontrol itu sendiri adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dari teori kontrol ini ada 5 posisinya. Nanti kita akan bahas lagi. Yang pertama kita bedakan dulu antara
stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ketika di teori kontrol, kita berusaha kitanya yang berusaha memahami orang tersebut. Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa anak itu terlambat? Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak nggak pakai seragam, kita bilang, kok kamu nggak pakai seragam sih, nggak turutin aturan. Nah, pada teori kontrol, kita lebih didalemin lagi. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai anak tersebut. Kenapa anak tersebut nggak pakai seragam? Jadi kita lebih gali lagi kenapa alasannya dia nggak pakai seragam. Mungkin bajunya kotor, atau dia sudah berangkat tadi tapi dia kotor-kotor di jalan, atau enggak mamahnya tidak ada waktu, atau mamanya lagi pulang kampung sehingga bajunya tidak ada yang mencucinya, ya seperti itu ya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kekuatan karakter diri kita lebih ditonjolkan di teori kontrol. Kalau hasil seperti terlambat, anak saya kebetulan ada yang terlambat lagi kemarin, terus saya tanya kenapa terlambat, ternyata terlambatnya itu gara-gara HP, tidur terlalu malam. Terus kita tanya kenapa, bagaimana caranya kalian supaya nggak datang terlambat. Jadi ide-ide tersebut yang nanti yang akan dituangkan oleh anak. Nah, maksudnya itu seperti ini. Jadi hanya anak sendiri yang bisa mengontrol diri dia. Jadi dia yang hanya bisa motivasi dia sendiri buat nggak datang terlambat itu seperti apa, ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol itu perbedaannya adalah di teori kontrol karakteristik anak atau motivasi intrinsipnya yang dibangun supaya melakukan budaya positif atau disiplin positif tersebut. Ya, tadi saya katakan adalah budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Untuk menerapkan suatu sekolah memiliki budaya positif tentunya harus ada kedisiplinan. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin kepada peserta didik yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter serta memudayakan peserta didik tanpa iming-iming imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita menerapkan kalau kita membentuk kedisiplinan, tapi kita nggak kasih iming-iming apa-apa, kita nggak kasih iming-iming. Nanti nilai kamu bagus, nanti kamu dihukum loh kalau nggak buat PR, lari keliling satu lapangan, atau enggak, nanti kamu dapat peringkat. Dalam disiplin positif itu semua ditiadakan. Jadi kita berfokus hanya membentuk karakter tanpa iming-iming. Ya. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Ya, tugas kita sebagai seorang guru yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal itu maksudnya adalah nilai-nilai yang biasa kita anggap baik, seperti disiplin, saling menghargai, saling menghormati, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang agama, suku, bahasa, dan latar belakang lainnya yang dapat memecah belah. Contoh nilai kebajikan ada religius, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, cinta tanah air, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada kebutuhan dasar manusia itu, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu
Maksudnya itu seperti gini. Kenapa kita makan? Kita makan kan supaya lapar. Supaya mengurangi rasa lapar. Ya. Terus kenapa sih kita bekerja? Kita bekerja untuk dapat penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu sebenarnya ada tujuannya. Mau kegiatan yang positif atau negatif, semua pasti ada tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar kita salah satunya ada yang tidak terpenuhi, maka kita akan berusaha sebagaimana mungkin pokoknya harus terpenuhi 5 kebutuhan itu. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, dapat diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kenapa Pak Saiful datangnya selalu 8.30 padahal kan kita absennya jam 9. Kenapa Pak Saiful? Karena saya beranggapan lebih awal lebih aman aja. Khawatir kalau kita mendekati jam normal sesuai dengan absen karena nggak tahu kondisi di jalan. Ya. Siasati biar aman aja sih. Iya, biar aman, karena kita nggak tahu situasi di jalan ya kayaknya. Biar aman, biar nggak telat ya Pak Saiful ya. Karena telat itu nanti dampaknya panjang. Mohon maaf, jadi ada pemotongan salary dan lain-lain ya. Jadi itu yang dimaksud adalah ketidaknyamanan. Berarti kalau kita kan nggak nyaman ya kalau mohon maaf pendapatan kita biasanya berapa dipotong. Nah itu maksudnya itu menghindari ketidaknyamanan itu seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Contoh yang kedua ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Nanti kita hasil yang tadi salary tadi itu pun mendapatkan penghargaan atau imbalan. Oh iya, kenapa kita bekerja? Kita itu bekerja buat dapat salary, buat memenuhi kebutuhan hidup. Oke. Ya. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira contohnya seperti apa Bapak Ibu? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misal, kalau saya pengen anak saya pintar, saya pengen anak saya bisa bahasa Inggris, pengen bisa matematika dengan baik. Nah, saya mengarahkan anak saya untuk mengikuti les. Ya. Mengikuti les dengan harapan supaya anak saya bisa memiliki kemampuan di 2 subjek tersebut. Nah, itu yang dimaksud adalah kita menjadikan orang lain yang seperti yang kita inginkan. Ya, jadi itu contohnya. Ya, dalam budaya positif ada 3 hal yang berkaitan. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak melibatkan murid dalam penentuan. Biasanya hanya guru atau pemangku jabatan yang membuatnya. Hukuman itu seperti peraturan. Peraturan itu kita membuat peraturan kelas. Buatnya satu arah yang menentukan kita. Itu yang dinamakan hukuman. Tapi kalau nanti ada sharing dengan anak, itu berarti bukan termasuk hukuman. Lanjut, bersifat satu arah terjadi secara tiba-tiba berupa tindakan fisik atau psikis. Kamu tidak memakai seragam sekolah, berarti kamu misalkan push up 10 kali. Nah itu biasanya yang sering terjadi adalah hukuman seperti itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Terencana, disepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru bersifat sebagai pemonitor. Jadi maksudnya adalah kalau konsekuensi itu kita sudah bicarakan di awal sama murid kita di kelas. Anak-anak kira-kira kalau kalian datangnya telat, hukumannya apa ya? Seperti itu. Kalian harus ngapain ya? Gitu. Misalkan nanti Bu kalau misalkan datangnya telat,
berarti tugasnya 2 kali ngerjainnya, atau enggak kalau misalkan nggak buat PR, berarti nanti yang nggak buat PR itu di kelas nulisnya sampai 3 kali, Bu. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi anak murid dibuat masih tidak nyaman melakukan itu, kalau dia nggak melakukan apa yang diperintah, dibuat tidak nyaman. Lalu guru bersifat sebagai monitor, jadi kita hanya memantau. Ya. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencarikan solusi bagi dirinya sendiri. Ya, pada restitusi nanti kita diterapkan, nanti kita menggali anak, kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut, lalu kita menggali anak bagaimana dia mencari solusinya terhadap masalah yang dia hadapi sendiri. Jadi kita berbalik bertanya, kalau kamu nggak buat PR, terus gimana sih caranya biar kamu buat PR? Gimana dong gitu? Biasanya sih seperti itu. Jadi kita balikan lagi kesalahan yang mereka buat itu kepada anak. Jadi mereka diajarkan untuk berpikir, untuk bernalar kalau misalkan kesalahan itu tidak diperbuat, solusinya kayak gimana. Tapi solusinya bukan dari kita ya. Kita hanya menggali nanti pada restitusi itu solusinya adalah keluar dari ide anak sendiri itu, ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan paling level tertinggi adalah sebagai manajer. Saya pribadi, saya merasa diri saya masih nomor 1 dan nomor 2 karena ya itu dia, saya belum menguasai sampai ke 5 ini. Saya merasa masih sering menghukum, saya merasa masih sering membuat anak merasa bersalah. Kira-kira Bu Nilda posisinya di mana nih? Masih ya? Belum Di nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Teman bisa, pemantau, kadang-kadang pembuat rasa bersalah. Ya, Dan manajer. pembuat rasa bersalah, teman. Nah, kalau sudah di pemantau dan teman, itu sebenarnya sudah baik ya. Sudah lebih baik daripada saya yang masih 1 dan 2. Kalau di 3 dan 4, jeleknya itu di 3 dan 4, guru kalau di 3 itu sebagai cuma ngeliatin aja istilahnya. Oh, ini kan salah, nggak buat PR ya. Jadi dia cuma mengingatkan aja. Terus kalau di 3, jeleknya di 3 sebagai teman itu, kalau sebagai teman nantinya antara guru dan murid akan ada jarak yang terlalu dekat, sehingga si murid merasa nggak apa-apa, saya nggak buat PR juga gitu. Yang paling bagus sih di nomor 5, tapi memang sulit ya, masih bertahap. Semoga kita semua bisa di posisi ke-5 ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya adalah contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang termasuk hukumannya itu hormat pada bendera selama 1 jam. Anak nggak pakai, misalkan anak saya nih, anak kelas 3, ada salah satu yang nggak pakai topi apa nggak pakai dasi. Kita kasih hukuman. Kamu berarti setelah upacara nanti kamu hormat di tiang bendera 1 jam. Ya, itu namanya hukuman. Tapi ketika kita membuat rasa bersalah, contohnya itu, ibu sudah beritahu kamu ya berapa kali, kenapa sih kamu masih nggak pakai topi mulu? Kayak gitu. Jadi anak itu dibuat kecil hatinya. Ya, tapi kalau di pembuat rasa bersalah, mereka cenderung tidak memberikan hukuman fisik, cuma dibuat nyalinya kecil aja. Nah, yang sebagai teman biasanya pakai kata-kata ayo. Dengan teman sih biasa kayak kita aja hari-harian. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Besok kamu harus pakai atribut lengkap ya. Nah, dari kalimat seperti ini kan lebih mendekati ke murid ya. Nah, yang ini yang ditakutkan ketika antara guru dan murid terlalu dekat, nantinya murid itu merasa terbiasa dengan guru.
Jadi tidak ada sungkan lagi jika melakukan kesalahan. Yang pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu langsung beli atribut ya. Jadi cuma mengingatkan. Ya, tidak ada hukuman di posisi pemantau. Selanjutnya adalah posisi manajer. Ketika posisi manajer, kita menggali. Apa sih kesalahan kamu? Kamu tahu nggak kenapa kamu ibu panggil ke sini? Jadi kita balik bertanya. Terus kira-kira itu bisa nggak kamu nggak ngelakuin kayak begitu? Misalkan anaknya bilang bisa, gimana caranya? Ya, jadi kita solusinya semua dari idenya anak. Ya, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sampai tadi dulu tuh, sampai posisi guru. Ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jadi ada bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu dibuat satu arah oleh guru. Tapi keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Pada keyakinan kelas, biasanya kita menggunakan kata-kata yang positif. Datang dari pemikiran murid. Jadi kita tanya, anak-anak kira-kira supaya kelas ini kalian belajarnya nyaman, tertib, kita harus ngapain ya? Gitu. Jadi kita balikan lagi semuanya ke murid. Terdapat nilai kebajikan di dalamnya. Ya, dari kalimat-kalimat keyakinan kelas yang kita tanyakan ke anak harus mengandung nilai kebajikan. Kebajikannya itu bisa saling menghormati, disiplin, saling menghargai, sesuai dengan kelas atau sekolah yang mudah, sehingga mudah untuk diterapkannya. Jadi keyakinan kelas itu yang memang idenya dari murid kita sendiri, jangan kita nyontek dari kelas lain karena akan beda nanti bentuknya, akan beda nanti penerapannya. Bersifat dua arah, ya karena dilakukan antara guru dan murid, disepakati bersama di kelas. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Datang tepat waktu. Di sini mengandung nilai kebajikannya yaitu disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu ya sama itu disiplin, fokus dan diam saat guru menjelaskan. Tadinya kata-kata fokus dan diam itu tidak muncul ketika saya menanyakan ke murid. Jadi ketika kita nanya murid itu mereka tidak jalan-jalan, tidak ngobrol. Kata tidak itu kan mengandung negatif. Jadi kita ubah menjadi fokus dan diam. Ya, jadi kita menghindari kata tidak. Dalam keyakinan kelas selalu menggunakan kata-kata yang positif. Mandiri dan percaya diri. Mandiri dan percaya diri maksudnya di sini adalah tadi awalnya kata-kata yang mereka keluarkan adalah tidak nyontek, tidak malu kalau disuruh guru seperti itu. Jadi kita rubah sedemikian yang mendekati kalimatnya dengan anak. Membawa perlengkapan alat tulis dan buku sesuai jadwal ya. Izin jika ingin ke toilet memakai seragam, sopan pada guru. Yang memakai izin ke toilet ini yang paling sering ya. Kadang ada anak kita yang keluar aja. Terus udah pergi baru kita tanya, kamu dari mana? Dari toilet bu, gitu. Ya. Ya, selanjutnya yaitu Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena penerapannya itu kita mengandung tiga langkah. Tiga langkah itu saling berkaitan, makanya dibentuknya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang segitiga restitusi, nah segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dijalankan oleh guru guna menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab maksudnya di sini kan segitiga restitusi itu adalah pemecahan masalah.
pemecahan masalah atas kesalahan yang dilakukan si murid. Ya, jadi supaya dia lebih bertanggung jawab memperbaikinya, mandiri untuk mencari solusinya, seperti itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-katanya itu ya udah nggak apa-apa, semua orang juga pernah salah kok. Udah kamu kesalahan itu wajar. Tapi selanjutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu kenapa mukul teman kamu? Misalkan kayak Edward pukul temannya, terus habis saya dipukul duluan. Oh, kamu dipukul duluan, kamu merasa sakit ya? Ya udah, kamu berhak kok merasakan sakit, kamu berhak melakukan itu. Tapi sebaiknya seperti itu ya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang seperti tadi contohnya adalah kenapa kita datang terlambat. Kalau tadi Pak Sepo supaya nggak terlambat, Pak Sepo mensiasatinya dengan jalan lebih awal atau berangkat lebih awal. Nah, sebenarnya kenapa kita terlambat? Bisa jadi di jalan ada masalah. Nah, itu kesalahan yang di luar kita kan, di luar kendali kita. Nah, jadi kita berusaha memenuhi suatu kebutuhan. Ya, jadi kita itu ada hal-hal yang di luar kita kontrol kita. Biasanya kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Terus kamu melakukan ini karena membutuhkan sesuatu yang penting ya. Kenapa kamu kok maaf ya, ada mungkin nggak semua. Kenapa kamu kok ambil pulpen teman kamu? Terus dia bilang, soalnya saya nggak punya pulpen Bu. Jadi itu seperti itu. Kamu melakukan ini karena kamu butuh sesuatu ya. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan dia buat nulis di kelas. Ya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya perilaku itu termotivasi secara intrinsik. Ya, jadi kita nanyain, contohnya adalah apa keyakinan kelas kita. Kemarin itu di kelas saya Edward, dia nggak pakai dasi, nggak pakai gesper, pakai topi, tapi bajunya juga bajunya nggak sesuai ya. Jadi saya tanya, Edward kenapa Edward, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Dia sebutin, kira-kira dari yang kamu pakai itu ada gak yang kamu anggap melanggar keyakinan kelas kita? Nah, dia menyebutkan, nah itu adalah cara menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Randy datang terlambat pada saat jam pelajaran sudah dimulai. Randy baru datang, tapi saya belum tanya alasannya. Jadi saya tetap silakan dia untuk masuk. Kemudian ketika jam istirahat saya tanya, Randy kenapa? Tahu nggak kenapa ibu panggil? Akhirnya dia bilang, ya Bu tadi saya soalnya terlambat. Baru saya gali lagi, kenapa kok bisa terlambat? Saya bangunnya kesiangan Bu, saya tidurnya jam 1 main HP terus gitu. Terus saya tanya lagi, kira-kira yang lain dilakukan itu sesuai gak dengan keyakinan kelas kita? Dia menjawab tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Datang tepat waktu, berarti Randy tidak datang tepat waktu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dia mengakui kesalahannya. Lalu langkah selanjutnya adalah saya menanyakan keyakinannya. Kira-kira Randy kalau kayak begitu rugi gak kalau lagi belajar? Tahu-tahu datangnya telat, kepotong materinya gak? Nah dia baru, ya Bu, kepotong, saya jadi nggak tahu dari awal. Nah terus saya tanya lagi, terus Randy gimana? Mau datang kayak gini terus? Apa solusinya buat ibu gimana?
supaya Randy nggak datang telat. Akhirnya dia mengutarakan kalau dia akan mengurangi jam main HP-nya seperti itu. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, demikian pemaparan saya Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau bertanya atau kita ada yang mau sharing tentang pengalaman di dalam kelas? Bu Asti. Dalam kelas itu yang tadi segitiga apa? Restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi. Bu Silvi mau tanya. Ya, Kenalin nggak usah ya? sudah ada kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilda, guru kelas 5. Sama seperti permasalahannya Bu Silvi ya, tadi segitiga restitusi. Kita juga udah mempraktekkan seperti itu. Cuma anak masih saja melakukan. Adakah hal lain yang lebih untuk anak lebih mengena atau untuk anak lebih disiplin? Nah itu aja. Sekian masalah. Ya baik, Ibu Nilda, terima kasih atas umpan baliknya. Ya, jadi kalau saya pribadi, ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas ya, khususnya kita membuat keyakinan di kelas, alhamdulillahnya levelnya jadi berkurang, kenakalan anaknya jadi berkurang, keributannya, terus kayak anak yang datang terlambat atau seragam yang tidak lengkap itu jadi berkurang karena mereka meyakini setelah membuat keyakinan kelas mereka merasa lebih bertanggung jawab karena kita tinggal membalikan kan kita kemarin sudah sepakat kan kamu yang buat, kamu yang bilang nggak boleh datang terlambat seperti itu. Tapi ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi namun tidak ada perubahan, kita balik lagi. Kita secara pribadi sih lebih membudayakan lebih membudayakan lagi pendekatan kita kepada anak. Ya, baik itu kita tarik dari segi religiusnya atau kita lebih perhatian lagi kepada anaknya, seperti itu sih yang saya lakukan pribadi, yaitu menurut pengalaman saya. Seperti itu Bu Nilda. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Saya sih bukan bertanya. Ya, silakan pasti. Ya, bukan bertanya Bu Sylvia, sifatnya apa ya? Sharing aja ya. Tentang tadi segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu kalau dibanding dengan bimbingan konseling sama nggak sih Bu Silvi? Ya. Hampir mirip ya. Karena tadi saya menyimak penyelesaian permasalahan di anak itu mirip seperti konseling. Konseling karena saya dulu pernah menghadapi siswa-siswa besar ya, maksudnya siswa-siswa SMA gitu ya. Memang tadi benar kata Bu Silvi, untuk anak sekarang itu kita tidak perlu memakai bahasa-bahasa yang tidak baik, apalagi menggunakan otot ya, gitu ya. Sekarang kita istilahnya dari hati ke hati ya. Karena sekarang memang anak itu mengikuti zaman ya, prosesnya mengikuti zaman.
Nah, zamannya anak sekarang memang tidak perlu kita keluarkan otot, cukup dengan kita membimbing anak itu bagaimana menyadari kesalahannya. Contohnya tadi yang Bu Selvi contohkan itu, dia datang terlambat ya. Kita sebagai guru hanya bisa menanyakan bagaimana dia bisa terlambat, terus terus kerugian dampak negatif dari sikap yang dia lakukan terlambat itu apa buat dirinya sendiri dan buat teman-temannya yang lain. Nanti anak yang putuskan sendiri jawabannya. Ya benar ya Bu Silvi ya? Iya benar. Terus saya juga sedikit telah menerapkan di kelas juga, karena memang di kelas 6 itu benar tidak boleh menggunakan otot ya. Kita dari hati-hati, karena memang tidak ada anak yang nakal ya Bu Silvi ya. Cuman anak yang aktif. Ada beberapa juga anak di kelas saya yang aktifnya luar biasa sih enggak ya, setara anak-anak sih kalau menurut saya menerapkan hal tadi yang Bu Silvi jelaskan. Alhamdulillah Bu Silvi tidak terlalu kayak tahun-tahun kemarin gitu. Mudah-mudahan sih apa yang telah Bu Silvi sampaikan ini bisa juga nanti saya terapkan lagi, saya coba lagi, nanti mudah-mudahan anak-anak kedepannya lebih fisiknya lebih kuat, mentalnya juga lebih bagus. Karena apa, anak-anak sekarang disenggol dikit langsung menggebu-gebu, ya kan ya? Iya, itulah tugas kita, PR kita sebagai guru. Memang di situ memang sedikit sulit, karena juga kita sebagai manusia biasa juga, apalagi kita perempuan ya Bu Silvi ya, banyak banget hal-hal di luar tupoksi kita di sekolah itu banyak yang kita pikirkan gitu ya. Tapi bagaimana kita balik lagi, kita sebagai guru kita harus bisa profesional ya, gitu ya. Terima kasih Bu Silvi atas paparannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas, bisa buat diri kita biar lebih positif lagi. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai. Ya, terima kasih sharingnya kepada Bu Asti. Ya, semoga kita semua ya bisa menerapkan segitiga restitusi itu dalam kelas kita, supaya kelas kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, selanjutnya apakah masih ada yang ingin sharing atau bertanya? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat Ibu Silvi Anggreni yang telah memaparkan tentang disiplin positif. Di sini saya tidak bertanya, tapi membagikan apa yang telah saya lakukan dan pengalaman yang saya alami. Nah, memang menjadi 5 posisi kontrol ini kan ada penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang terbaik itu adalah manajer, di mana seorang guru itu ketika melihat kesalahan seorang anak itu harus dengan suara yang lembut, tidak menuduh. Namun yang saya temui di lapangan, ketika seorang anak itu membuat kesalahan, apalagi kita sedang seriusnya mengajar, sedang lelah, yang keluar apa? Kita otomatis langsung teriak begitu, ngegas. Nah, dan ini sulit sekali kita lakukan. Namun satu hal yang saya renungkan, memang kenapa segitiga restitusi itu dibuat contoh di modul itu, ketika anak melakukan kesalahan tidak dinasehati di depan anak, karena posisinya itu kita lagi emosi juga, jadi nggak terkontrol. Jadi sebaiknya seperti yang sudah saya renungkan, ketika anak berbuat salah sebaiknya kita panggil dan kita sudah stabil juga, begitu. Jadi sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dan anak juga bisa kembali ke keyakinan yang sudah dia miliki menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Jadi sama-sama dingin ya. Ya, terima kasih atas
umpan baliknya Bu Sorta, ya betul yang seperti dikatakan Bu Sorta, yaitu memang tujuan dari restitusi segitiga restitusi itu adalah kita mengembalikan posisi si anak ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi, dan lebih bertanggung jawab lagi. Ya, pada segitiga restitusi itu, ya ketika anak melakukan kesalahan, memang kalau kita panas sama-sama panas, biasanya memang jadinya lebih besar ya. Anak ya jangan gitu lah, lagi seru-serunya ngajar, anak berisik sedikit, kita bayang aja, oh kamu berisik, oh ibu lagi ngerjain, lagi jelasin nih, seperti itu ya. Ya jadi memang pada segitiga restitusi itu guru lebih diarahkan untuk menahan diri. Ketika posisi kita sudah sama-sama adem, sudah sama-sama dingin, barulah nanti akan ada solusinya. Ya terima kasih kepada Ibu Sorta, Bu Nilda, dan Bu Asti. Baiklah, saya tutup diseminasi hari ini. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini mengenai budaya positif dapat kita laksanakan semua. Kenapa? 50, baru 50. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, saya akan menayangkan sedikit video. Belum naik. Nanya. Pak Saiful mau nanya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu Silvi. Iya, Pak Saiful. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit yang ingin saya coba sharing kepada Bu Silvi dan juga mungkin rekan-rekan yang lain. Tadi ada istilah teori yang kita terapkan itu, ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, tadi sudah dipaparkan teori-teorinya, penjabarannya. Namun yang ingin saya coba tanyakan, ketika di lapangan atau dalam proses pembelajaran, stimulus respon itu seperti anak yang seperti apa, lalu kita sandingkan ke teori kontrol. Artinya kan dari teori stimulus respon kita mengarah atau mengganti ke teori kontrol. Nah, yang seperti apa di lapangan itu atau dalam proses pembelajaran? Apa seperti yang tadi Bu Silvi sampaikan, yang bisa dikatakan tidak ada namanya hadiah atau umpan balik, ya natural aja gitu kan. Teori kontrol itu natural aja, atau seperti jenis yang lainnya. Nah, mungkin itu aja sih sebuah pengalaman kita juga di kelas, ya sebagai perbandingan untuk anak-anak itu. Nah, terima kasih, demikian dari saya. Ya, Mas Ibu, saya coba menjawab ya. Nanti kalau kiranya kurang, silakan Bapak Ibu tambahkan. Ya, kalau menurut saya antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, yaitu bedanya kalau di stimulus respon kita cenderung memperlakukan orang lain seperti apa yang kita mau. Jadi kita yang mengontrol orang lain. Kita punya anak murid nih, supaya anaknya pintar, kamu nggak boleh terlambat ya, dengan kata-kata kayak seperti mendoktrin. Ya. Tapi ketika di teori kontrol, posisi kita sebagai gurunya berubah. Kita yang seolah-olah berada di posisi anak. Ketika anak nggak buat PR, jadi kita menanyakan, kenapa nggak buat PR? Oh kamu ngantuk ya? Semalam kamu ngantuk. Emang sampai jam berapa main HP-nya? Seperti itu. Jadi kalau di teori kontrol, posisi guru itu seolah-olah adalah murid yang melakukan kesalahan. Bedanya dengan stimulus respon, kita yang ngatur murid. Jadi apa yang kita pengen ini dari murid, anaknya supaya pintar. Berarti kamu kerjain tugas sesuai waktu ya, biar ranking 1 mulu, ya, biar ranking 1. Terus datangnya jangan bolong-bolong, seperti itu. Jadi kalau di stimulus respon, kita yang
mengatur murid. Ketika di teori kontrol, kita yang posisinya sebagai memposisikan diri kita sebagai murid. Lalu ketika di teori kontrol juga, kita menumbuhkan kesadaran pada murid. Kenapa dia melakukan kesalahan? Jadi kita timbal balikin lagi. Kamu sadar gak kalau tindakan kamu ini salah? Terus sesuai gak sama apa yang udah kita sepakatin? Jadi kita istilahnya apa ya tadi kalau kata Bu Asti, dari hati ke hati kita lebih ya. Jadi kalau biasanya kan kalau kita diomong dari hati ke hati lebih tertanam ya berarti ya. Jadi lebih melekat. Itu sih menurut saya bedanya Bapak antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, apakah masih ada Bapak Ibu? Ya, langsung saya simpulkan saja ya Bapak Ibu. Jadi dalam modul 1.4 ini mengenai budaya positif adalah kaitannya bagaimana sekolah itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk melaksanakan budaya positif ini pastinya ada sesuatu yang kita lakukan. Yang sesuatu yang kita lakukan secara konsisten tersebut kita namakan dengan disiplin positif. Disiplin positif, ketika kita ingin mendisiplinkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju, lebih baik lagi. Nah, ada inti-inti yang harus kita dalami, yaitu adalah perubahan paradigma kita dalam pembelajaran, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada tahapan yang paling bagus adalah kita sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut. Ya, dari disiplin positif nanti anak atau sekolah kita akan terbiasa, baik kita sebagai guru ataupun anak sebagai murid. Jadi nanti ketika berkolaborasi akan terbentuklah budaya positif yang kita inginkan. Demikian kesimpulan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Semoga semuanya bisa kita terapkan dalam kelas kita dan sekolah kita khususnya. Mohon maaf bila banyak salah kata, terus apa ya tadi yang salah ucap-ucap. Mohon maaf, semoga dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sampai 60 menit.